Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Widiani dari Prodi Teknik Sipil 4A. Untuk memenuhi tugas geologi rekayasa, saya akan mempresentasikan mengenai perbaikan tanah menggunakan geogrid. Perbaikan tanah adalah salah satu metode untuk memperbaiki karakteristik tertentu dari tanah yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi. Oleh sebab itu, apabila tanah masih belum memenuhi persyaratan, maka perlu adanya metode-metode perbaikan. Lalu, karakteristik tanah yang sering diperbaiki antara lain daya dukung tanah, kekuatan tanah, stabilitas tanah, dan pemberilitas tanah. Lalu apa sih geogrid itu? Geogrid adalah inovasi dari geosintetik yang dibuat untuk menutupi kekurangan pada geotekstil, terutama pada kekuatan bahan mekanisme perkuatan. Suatu hal yang tidak dimiliki geotekstil, namun tetap terdapat pada geogrid. Fungsi geogrid. Yang pertama adalah fungsi perkuatan. Geogrid merupakan lapisan perkuatan yang ideal untuk menahan stabilitas struktur tanah atau agregat, sehingga banyak digunakan pada konstruksi lereng dan tebing yang memiliki tingkat kemiringan yang tajam. Dengan menggunakan geogrid, tanah lateral akan dinaikkan sehingga memungkinkan tanah timbun dapat kuat dengan tingkat kebatatan yang lebih tinggi. Yang kedua, fungsi stabilitas. Untuk stabilisasi atau load support, geogrid mengandalkan interlocking system. Sistem saling mengunci antar geogrid sebagai material timbunnya. Dengan adanya interlocking ini, tanah lateral pada tanah dasar dapat ditingkatkan. Ketiga, fungsi pengontrolan erosi. Maksud dari fungsi erosion control ini adalah untuk melindungi permukaan tanah dan mencegah partikel tanah terlepas karena air hujan, air mengalir, atau angin, sehingga tebing atau lereng menjadi lebih aman dari longsor. Aplikasi geogrid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk perkuatan lereng dan dinding penahan seperti yang sudah disebutkan tadi. Lalu ada konstruksi jalan, timbunan jalan dan konstruksi jalan rel, abumen jembatan, konstruksi landfill, konstruksi landasan bandar udara. Lalu, apa sih keunggulan geogrid dibandingkan dengan produk geosintetik lain? Seperti yang sudah dibilang tadi, geogrid ini dibuat untuk menutupi kekurangan dari geotekstil. Salah satunya adalah cukup kuat untuk pembebanan jangka panjang. Interlocking sangat baik, anti mikroorganisme, tahan terhadap sinar UV, instalasi dan penanganan sangat mudah, tahan terhadap bahan kimia. Kemudian ada jenis-jenis geogrid, di antaranya geogrid unaksial. Geogrid unaksial merupakan geogrid yang berbentuk bukaan panjang tunggal dalam satu ruas atau segmen. Jenis geogrid yang satu ini bentuknya memanjang, idealnya digunakan untuk material penahan seperti perkuatan lereng dan dinding penahan tanah. Selanjutnya ada geogrid biaksial.
Geogrid biaksial adalah geogrid yang memiliki bukaan bentuk persegi. Pada umumnya, geogrid jenis ini digunakan sebagai material stabilitas dasar tanah seperti tanah lunak atau soft clay maupun tanah gambut. Yang ketiga ada geogrid triaksial. Inovasi teknologi geosintetik yang terakhir adalah geogrid triaksial. Geogrid jenis ini merupakan pengembangan dari geogrid biaksial. Dilihat dari performance-nya, geogrid jenis ini memang lebih unggul karena geogrid triaksial berbentuk segitiga dan memiliki kontur yang lebih kaku, sehingga penyebaran bebannya lebih merata. Sedangkan dilihat dari fungsinya, geogrid triaksial kerap digunakan sebagai material stabilitas tanah dasar lunak, seperti halnya geogrid biaksial. Untuk tipe geogrid sendiri ada 3 tipe material geogrid, yaitu geogrid polyester yang dilapisi PVC, geogrid polypropylene, dan geogrid high density polyethylene. Selanjutnya, aplikasi geogrid pada jalan tanpa perkerasan. Pada aplikasi geogrid pada jalan tanpa perkerasan, umumnya geogrid digunakan untuk perkuatan tanah pondasi lunak. Meningkatkan kekuatan tanah dasar dari kekuatan tanpa perkuatan menjadi dengan perkuatan, menyebarkan beban ke tanah dasar menjadi lebih luas seperti terlihat pada gambar di samping. Aplikasi geogrid pada jalan dengan perkerasan. Aplikasi geogrid pada jalan dengan perkerasan biasanya dipasang dalam lapisan pondasi atau base course batu pecah. Pengaruh geogrid yaitu menambah modulus elastik lapis pondasi. Hal ini dikarenakan karena gerak lateral material ketika mengalami pembebanan menjadi berkurang dalam sistem perkerasan jalan. Geogrid yang dipasang digunakan sebagai tulangan mempunyai pengaruh mereduksi retak, mengurangi deformasi vertikal dan horizontal permukaan dalam jangka waktu yang panjang, memperbaiki sifat kelelahan akibat adanya beban siklik, mengurangi timbulnya alur jejak roda dan menghambat timbulnya retak reflektif. Selanjutnya ada uji coba pemasangan geogrid untuk perkuatan tanah lunak. Di sini ada kedua sampel. Di masing-masing kotak tersebut diletakkan busa lunak yang diibaratkan sebagai tanah lunak tersebut. Kemudian sampel yang pertama adalah sampel tanpa menggunakan perkuatan geogrid. Jadi sampel pertama langsung diberi agregat atau isian seperti gambar seperti ini. Setelah itu yang sampel kedua dilapisi dengan geogrid terlebih dahulu dan kemudian ditimbun dengan material agregat seperti halnya sampel pertama tadi. Setelah sampel kedua diberikan agregat atau sudah ditimbun dengan agregat, kemudian keduanya sama-sama diinjak. Pada sampel pertama tanah cenderung lebih amblas karena tekanan kaki orang tersebut. Tanahnya amblas karena tidak memiliki perkuatan. Kemudian untuk sampel kedua dia cenderung mempertahankan bentuknya karena dia memiliki lapisan perkuatan di bawahnya yaitu geogrid. Jadi bisa disimpulkan geogrid ini sangat cocok untuk perbaikan tanah.
dan mendukung kinerja dari geosintetik tersebut. Berikut saya memiliki video pemasangan geogrid pada jalan. Pada pemasangan geogrid pada jalan, tanah yang sudah digelar lapisan geotekstil, kemudian digelar lapisan geogrid, dan kemudian ditimbun dengan material agregat dan kemudian dipadatkan. Untuk sifat dari geogrid ini cenderung mengikat atau saling mengunci, jadi agregat atau beban yang menimbun akan terkunci dalam geogrid tersebut. Jadi tanah akan cenderung stabil apabila mendapatkan beban. Oke, sekian penjelasan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.